Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anco Esos IMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Sosial Budaya dan Dasar serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sifa Talita Hidayat dengan NPM 202114500978. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai manusia, nilai, moral, dan hukum. Seperti yang kita ketahui, bahwa nilai, moral, dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Masalah-masalah yang ada di kehidupan kita berkaitan dengan tiga hal tersebut. Untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di kehidupan kita, diperlukannya pendidikan agama dan pendidikan moral. Maka dari itu, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih pengertian nilai moral dan hukum, kemudian hakikat nilai moral dan hukum, dan fungsi nilai moral dan hukum, serta tujuan nilai moral dan hukum itu sendiri. Pengertian nilai moral dan hukum. Pengertian nilai berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan value, sedangkan dalam bahasa Latin disebut dengan valere. Secara bahasa, nilai dapat diartikan sebagai harga. Kemudian pengertian moral merupakan ajaran tentang perilaku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Pengertian hukum merupakan seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur di mana sifatnya mengikat, baik terhadap hakim maupun masyarakat. Hakikat nilai moral dan hukum. Yang pertama ada hakikat nilai. Nilai dapat dipastikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermaksud bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak disadari. Maksud dengan hakikat dan makna nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya. Dalam hakikat nilai, terdapat sifat-sifat nilai, ciri-ciri nilai, dan jenis-jenis nilai. Sifat-sifat nilai terdapat 3. Yang pertama, nilai itu suatu realitas abstrak. Maksudnya ialah nilai yang bersifat abstrak tidak dapat diindra atau tidak dapat dilihat. Contohnya seperti kejujuran. Kemudian nilai memiliki sifat normatif. Artinya, nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal dan solen. Misalnya seperti nilai keadilan. Kemudian nilai sebagai daya dorong dan manusia adalah pendorong nilai. Maksudnya ialah manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Seperti contohnya nilai ketakwaan. Ciri-ciri nilai yaitu ada 3. Yang pertama nilai logika, yaitu nilai benar dan salah. Yang kedua nilai estetika, yaitu nilai indah atau tidak indah. Dan yang ketiga nilai etika atau moral, yaitu nilai baik atau buruk. Kemudian jenis-jenis nilai. Yang pertama yaitu nilai kenikmatan, ialah nilai yang mengenakan atau tidak mengenakan berkaitan dengan indera manusia yang menyebabkan manusia senang atau menderita. Kemudian nilai kehidupan, yaitu nilai yang penting bagi kehidupan. Kemudian nilai kejiwaan, yaitu nilai yang tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungan. Dan yang terakhir, nilai kerohanian, yaitu moralitas nilai yang suci atau tidak suci. Kemudian, hakikat moral. Moral adalah tata aturan, norma-norma yang bersifat abstrak
yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Jenis moral ada dua macam. Yang pertama, moral deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua, ada moral normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Kemudian ada hakikat hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat. Hukum berdasarkan sumber. Yang pertama, ada hukum adat, yaitu peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Contohnya seperti hukum adat Minangkabau. Yang kedua, hukum undang-undang. Hukum undang-undang adalah peraturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya itu UU Pemilu. Kemudian hukum jurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya. Contohnya seperti KUHP. Kemudian ada hukum traktat, yaitu perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara bersangkutan. Contohnya hukum tata negara. Kemudian hukum doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Ada jenis hukum berdasarkan isinya, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Contohnya yaitu hukum tata negara, hukum acara pidana. Kemudian hukum privat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan pribadi atau hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Contohnya seperti hukum waris, hukum dagang, dan hukum perdata. Kemudian, jenis hukum berdasarkan masa berlakunya, yaitu hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. Misal, di Indonesia persoalan perdata diatur dalam KUHP Perdata. Kemudian ada hukum tata negara. Hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang mengatur organisasi negara dari tingkat atas sampai bawah. Kemudian ada hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Kemudian ada hukum pidana. Hukum pidana adalah keselarasan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Kemudian, fungsi nilai moral dan hukum. Fungsi nilai dapat berfungsi sebagai petunjuk arah bagaimana cara berpikir dan bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku, sebagai acuan dalam menentukan pilihan terhadap peran individu di masyarakat. Kemudian sebagai faktor pendorong, yaitu nilai berhubungan dengan cita-cita dan harapan. Kemudian sebagai petunjuk arah, yaitu nilai berkaitan dengan cara berpikir, berperasaan, bertindak, serta menjadi panduan dalam menentukan pilihan. Dan yang terakhir yaitu dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Kemudian, fungsi moral dan fungsi hukum.
Fungsi moral yaitu yang pertama, mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian masyarakat. Yang kedua, sebagai motivasi manusia agar bisa bersikap dan bertindak penuh kebaikan serta kebajikan yang dilandasi atas dasar kesadaran kewajiban moral. Yang ketiga, menarik perhatian pada permasalahan moral yang kurang ditanggapi. Fungsi hukum yang pertama, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Dan yang ketiga, sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan. Tujuan nilai moral dan hukum. Tujuan nilai yaitu yang pertama, membentuk sikap serta moralitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menciptakan ketertiban, keadilan, tingkah laku yang baik dan mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, yaitu membantu membangun harga diri. Tujuan moral yang pertama, terjaminnya wujud harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia, sebab moral dijadikan sebagai landasan rasa percaya terhadap sesama. Yang ketiga, untuk motivasi manusia agar bisa bersikap dan bertindak penuh kebaikan serta kebajikan yang dilandasi atas dasar kesadaran kewajiban moral. Tujuan hukum yaitu yang pertama, untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. Yang kedua, menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Yang ketiga, mengatur hubungan antar sesama agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Sekian video pembelajaran kali ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada perkataan yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun untuk banyak orang. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.